Masih di seri lebaran kita, tapi kali ini gue mau kasih warning dulu. Hati-hati kalau mau beli HP 3 jutaan sekarang. Bukan karena jelek, tapi justru karena pilihannya terlalu banyak dan terlalu menggiurkan. Banyak yang kelihatan mewah di luar, tapi ternyata kompromi di dalam. Nah, di seri ketiga ini, kita bakal naik level dari 1-2 jutaan ke kelas 3 jutaan. Di sini, kita mulai bisa menikmati fitur flagship yang diturunkan harganya. Layar AMOLED berkualitas tinggi? Ada. Chipset 5G yang bikin internet ngebut? Udah pasti. Sertifikasi tahan air beneran? Jangan kaget kalau beberapa HB udah punya. Tapi, jangan sampai salah pilih. Makanya gue udah saring 5 rekomendasi terbaik yang bener-bener layak dapet TAR kalian. Yang penasaran apa aja? Let's go! 1. Tecno Camon 50, si tangguh dengan kamera Sony Lithia. Pembuka kita langsung dikasih kejutan sama Tecno Camon 50. Ini HP yang menurut gue punya kombinasi fitur paling lengkap di kelasnya. Dari sektor layar, Tecno kasih panel AMOLED Pro XDR 6,78 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 144 Hz. Wah, super mulus banget. Brightness-nya bisa mencapai 4500 nit. Jadi, di bawah terik matahari siang bolong pun, layar masih kelihatan jelas. Dilindungi Corning Gorilla Glass, jadi lebih aman dari goresan. Untuk performa, Camon 50 ditenagai MediaTek Helio G200 Ultimate dengan RAM 12GB plus 8GB virtual dan ROM 256GB UFS 2.2. Skor Antutu sekitar 600.000. Buat kebutuhan sehari-hari, multitasking atau main game kayak Mobile Legends atau PUBG di setting tinggi, insya Allah lancar jaya. Nah, ini yang bikin Camon 50 spesial, kameranya. Kamera belakang 50 megapiksel dengan OIS dan sensor Sony Lithia 700C. Ini sensor flagship bro. Ditambah 8 megapiksel ultra wide, bisa rekam video 2K 30 fps. Kamera depan 32 megapiksel juga bisa rekam 2K. Jadi buat yang hobi bikin konten atau vlog lebaran, hasilnya bakal kece banget. Baterainya 6500 mAh gede banget, ditambah fast charging 45 watt dan fitur bypass charging yang bikin HP tetap adem pas di-charge sambil dipakai. Tapi yang paling gila adalah sertifikasi IP68, IP69K plus MIL STD 810H. Artinya HP ini tahan debu, tahan air, tahan cipratan tekanan tinggi, dan tahan banting sesuai standar militer. Ada juga stereo speaker Dolby Atmos, NFC, IR Blaster, Freelink, dan yang paling penting, update 3 OS plus 5 tahun keamanan. Ini langka banget di HP 3 jutaan. Kesimpulannya, Tecno Camon 50 ini cocok buat kalian yang mau HP dengan ketahanan super, kamera flagship, dan fitur lengkap. Kamera Sony Lithia-nya juga bakal bikin foto lebaran kalian kelihatan pro. Urutan kedua ada Infinix Note Edge 5G. Sesuai namanya, HP ini punya keunggulan di layar dan konektivitas 5G. Layarnya pakai AMOLED 3D Curved 6,78 inci dengan 120 Hz refresh rate adaptif dan kecerahan hingga 4500 nit. Layar melengkung di pinggir bikin tampilan jadi lebih premium dan imersif. Dilindungi Gorilla Glass 7G, jadi lebih kuat dari goresan dan benturan ringan. Untuk performa, pakai MediaTek Dimensity 7700 dengan RAM 8GB LPDDR5X dan ROM 256GB UFS 2.2. Skor Antutu sekitar 769.000, lumayan tinggi. Dengan chipset ini, kalian bisa main game berat kayak Genshin Impact di setting medium dengan lancar. Plus udah support 5G, jadi siap buat jaringan masa depan. Kamera belakang 50 megapiksel dengan EIS bisa rekam video 2K 30 fps. Kamera depan 13 megapiksel juga bisa rekam 2K. Hasilnya cukup baik untuk kelasnya. Baterainya 6500 mAh dengan fast charging 45 watt, ada reverse charging 10 watt, dan fitur bypass charging yang bikin HP tetap adem pas di-charge sambil dipakai. Fitur unggulan lainnya, speaker stereo JBL. Ini enak banget buat nonton film atau dengerin musik. NFC, IR Blaster, IP65, dan XOS 16 berbasis Android 16. Dapat update 3 OS plus 5 tahun keamanan juga.
Kesimpulannya, Infinix Note Edge 5G ini cocok buat kalian yang pengen ngerasain layar melengkung premium dan speaker JBL yang jernih. Nomor 3, ada Redmi Note 15 5G. Xiaomi lagi-lagi kasih gebrakan di kelas menengah. Layarnya pakai AMOLED Full HD Plus 6,77 inci dengan 120 Hz refresh rate dan touch sampling rate 2566 Hz yang super responsif. Brightness hingga 3200 nit, bikin layar tetap kelihatan di luar ruangan. Cocok banget buat yang suka main game kompetitif. Performa ditenagai Snapdragon 6 Gen 3 dengan RAM 12GB dan storage tertingginya 512GB UFS 2.2 serta penyimpanan dapat diperluas hingga 1TB. Skor Antutu sekitar 850.000, paling tinggi di antara HP lainnya di list ini. Ini bikin Redmi Note 15 5G jadi monster gaming di kelas 3 jutaan. Kamera belakang 108 megapiksel dengan OIS. Ini resolusi gila-gilaan. Ditambah 8 megapiksel ultra wide, bisa rekam video 4K 30 fps. Buat yang hobi fotografi dan videografi, ini nilai plus banget. Kamera depan 20 megapiksel juga oke buat selfie. Baterainya 5522 mAh dengan teknologi silikon karbon, fast charging 45 watt dan reverse charging 18 watt yang bisa ngecas perangkat lain lebih cepat. Ada fitur IP66 dan sertifikasi tahan jatuh dari SGS. Fitur lain, stereo speaker Dolby Atmos, NFC, IR Blaster, dan HyperOS 2 dengan dukungan Gemini AI. Update keamanan 6 tahun juga lumayan panjang. Kesimpulannya, Redmi Note 15 5G ini cocok buat kalian yang prioritas utamanya adalah performa gaming dan kamera resolusi tinggi. Keempat, ada Samsung Galaxy A17 5G. Samsung kembali dengan formula andalannya, software update panjang dan kualitas layar Super AMOLED. Layarnya pakai Super AMOLED Full HD Plus 6,7 inci dengan 90 Hz refresh rate. Walaupun cuma 90 Hz, tapi kualitas panel Super AMOLED-nya juara. Warna tajam, hitam pekat, dan konsumsi daya irit. Dilindungi Gorilla Glass Victus, jadi lebih tahan banting dan anti gores. Performa pakai Exynos 1330 dengan RAM 8GB dan ROM 256GB. Skor Antutu sekitar 630.000. Cukup untuk daily use dan gaming ringan. Yang penting, dengan Exynos, biasanya Samsung punya optimasi software yang baik. Kamera belakang 50 megapiksel dengan OIS, ini jarang di Samsung kelas menengah. Ditambah 8 megapiksel ultra wide, bisa rekam video 1080p 30 fps. Kamera depan 13 megapiksel, hasil fotonya khas Samsung yang vibrant dan cukup detail. Baterainya 5000 mAh dengan fast charge 25 watt, standar tapi cukup untuk seharian. Fitur lain, IP54, tahan debu dan cipratan, side atau in-display fingerprint, Samsung Knox, NFC, dan One UI terbaru dengan Android terkini. Tapi yang bikin Samsung A17 5G ini spesial adalah update 6OS plus 6 tahun keamanan. Ini yang terlama di antara semua HP di list ini. Beli HP ini, 6 tahun ke depan masih dapat update Android terbaru. Kesimpulannya, Samsung Galaxy A17 5G ini cocok buat kalian yang prioritas utamanya adalah software update jangka panjang dan ekosistem Samsung. Buat yang beli HP buat dipakai 4-5 tahun ke depan. Terakhir, ada iQOO Z10R 5G. Brand ini emang terkenal suka kasih performa gahar dan charging cepat. Layarnya pakai AMOLED Full HD Plus 6,77 inci dengan 120 Hz refresh rate dan brightness sekitar 1800 nit. Cukup terang dan smooth. Performa pakai MediaTek Dimensity 7700 dengan RAM 12GB dan ROM 256GB UFS 2.2. Skor Antutu sekitar 890.000 yang tertinggi di list ini. Ini bikin iQOO Z10R 5G jadi rajanya performa di kelas 3 jutaan.
Main game berat kayak Genshin Impact di setting tinggi pun bakal lancar. Kamera belakang 50 megapiksel plus 8 megapiksel ultrawide bisa rekam video 4K 30 fps. Kamera depan 32 megapiksel buat selfie. Konfigurasi kameranya cukup solid. Baterainya 6500 mAh dengan fast charging 90 watt. Ini yang tercepat di antara semua HP di list ini. 0-50% mungkin butuh waktu 15-20 menitan aja. Buat yang super sibuk dan gak punya waktu nunggu ngecas, ini surga banget. Ada figur IP68 atau IP69. Kekurangannya, tanpa slot micro SD, jadi pilih varian storage sesuai kebutuhan. Tapi dengan 256 GB, kayaknya cukup buat kebanyakan orang. Kesimpulannya, iQOO Z10R 5G ini cocok buat kalian yang pengen performa paling kenceng dan charging paling ngebut di kelasnya. Buat para gamer atau power user yang HP-nya selalu dipakai seharian penuh, ini pilihan tepat. Nah, itu dia 5 rekomendasi HP 3 jutaan terbaik versi gue untuk menyambut Lebaran tahun ini. Masing-masing punya kelebihan yang bikin mereka unik. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ini bantu. Buat yang mau share ke teman atau keluarga yang lagi nyari HP baru buat Lebaran, silahkan aja. Sampai ketemu di video berikutnya.